sebuah lelucon bahwa mereka yang paling bahaya mau ternak kambing domba itu adalah mereka yang posisinya sedang punya duit banyak. Nah, itu teman-teman. Karena pasti pengennya bikin kandang yang sempurna, bikin kandangnya keren, terlihat mewah, dan harapannya adalah nanti kalau sudah jadi, segera bisa dipamer-pamerkan, gitu. Nah, ini teman-teman. Nah, apa yang terjadi kalau apa yang harus dilakukan kalau sudah terlanjur bikin kandang besar? Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman pada dalam kondisi sehat selalu. Teman-teman para pemirsa channel YouTube 78 Family Jakarta, dimanapun teman-teman berada. Mohon maaf teman-teman, beberapa hari nggak upload, kebetulan kok lagi agak padat kegiatannya di kandang, jadi kelupaan upload teman-teman. Mohon maaf gitu. Kemarin eh, lagi nyiapin bibit buah sama planter bag teman-teman. Jadi besok mau bikin tanaman buah dalam planter bag gitu. Nah, oke teman-teman. Pada video kali ini saya mau bahas temanya adalah eh, permasalahan dan kendala peternak pemula dalam tahun pertama. Nah, dalam tahun pertama ini saya coba ringkas, saya coba ingat-ingat berdasarkan pengalaman pribadi dan permasalahan-permasalahan yang muncul dari mereka-mereka yang ngontak saya ataupun yang datang ke kandang saya, teman-teman. Nah, semoga ini nanti bermanfaat ya. Teman-teman, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Nah, barangkali nanti akan banyak membantu channel kami untuk teman-teman peternak pemula gitu. Oke, teman-teman. Eh, Sebenarnya permasalahannya banyak sekali ya. Cuman kalau nanti mau dibuat di video ini semua nanti durasinya bisa panjang banget. Nah, ini yang beberapa yang pokok-pokok penting-penting aja ya, teman-teman. Oke, permasalahan pertama adalah eh menyangkut menyangkut pembuatan kandang, teman-teman. Oke. Pembuatan kandangnya terlanjur besar sekali di awal, terlanjur mewah sekali. Nah, ini teman-teman. Ini kemarin ada tamu juga ada kasusnya seperti itu. Kasusnya adalah kandang beliau pertama kali sudah besar sekali dan mewah sekali sehingga sudah menyedot dana yang lumayan besar. Nah, ini nanti ternyata beliau mulai terasa gitu ketika sudah 1 tahun berjalan. Nah, ini sulit banget direm ya teman-teman. Saya juga mengalami hal yang sama kok. Dulu pertama kali saya bikin kandang. Artinya eh, sampai saya ketemu sebuah lelucon bahwa mereka yang paling bahaya mau ternak kambing domba itu adalah mereka yang posisinya sedang punya duit banyak. Nah, itu teman-teman. Karena pasti pengennya bikin kandang yang sempurna, bikin kandangnya keren, terlihat mewah, dan harapannya adalah nanti kalau sudah jadi, segera bisa dipamer-pamerkan, gitu. Nah, ini teman-teman. Nah, apa yang terjadi kalau apa yang harus dilakukan kalau sudah terlanjur bikin kandang besar? Padahal duitnya sudah banyak banget di situ. Padahal sudah dibikin keren kandangnya. Nah, yang harus dilakukan adalah jangan terpancing, terprovokasi untuk buru-buru ngisi kandangnya penuh dengan kambing dan domba. Ini baru tahun pertama loh. Nah, wah loh, nanti ya gimana perputarannya Mas kalau
nggak segera diisi full. Nah, tahun pertama itu idealnya gini teman-teman. Idealnya teman-teman menikmati dulu kok dari proses tahap kecil. Bukan tiba-tiba besar ya, bukan. Saya udah ketemu beberapa orang yang habis miliaran kok di ternak kambing domba teman-teman. Karena apa ya? Karena duitnya mayoritas kecemplung di pembangunan infrastruktur. Nah, ini sepele sekali. Nah, yang ideal bagaimana? Yang ideal adalah tahun pertama bagi calon peternak pemula adalah bikin kandang yang secukupnya dahulu. Misalnya cukup untuk paket breeding satu jantan 10 betina, ukurannya 6 kali 2, ukurannya 9 kali 2 gitu. Bikin kandang untuk paket breeding satu jantan 20 betina. Nah, ini nanti ukurannya bisa 9 kali 2 berhadap-hadapan gitu. Nah, seperti itu dulu teman-teman. Kalau nanti 1 tahun pertama itu sudah menikmati dalam beternak dan tidak banyak kematian, maka tahun kedua baru bikin kandang lagi. Nah, ini nanti teman-teman tidak akan terbebani, tidak akan merasa dosa karena duitnya tidak langsung makluk gede banget gitu. Nah, mungkin teman-teman di awal ini ya akan merasa mungkin teman-teman di awal akan merasa nanggung gitu. Ini mumpung duit pensiunan, wah hajar sekalian. Nah, mungkin teman-teman akan menyampaikan, wah ini kan duit tabungan saya yang sudah 3 tahun bekerja di luar negeri, maka saya harus bikin sesuai apa impian saya selama ini. Nah, ada benarnya tapi banyak kurang pasnya teman-teman. Lebih baik setahap demi setahap demi setahap. Oke. Ini soal kandang ya. Soal kandang udah terlanjur bikin gede ya. Nah, soal kandang lagi gini teman-teman. Teman-teman terlalu hanya menikmati sajian tayangan di YouTube sehingga teman-teman tidak bersilaturahmi ke peternak-peternak yang sudah action. Akhirnya bikin kandangnya salah gitu. Salahnya bagaimana? Yang masih salah latah adalah urinnya pada ditampung. Nah, ini teman-teman. Menurut saya ini salah fatal dan sifatnya latah gitu. Wah, Mas, kan urinnya bisa dipakai untuk pupuk ya. Kan urinnya nanti bisa ditampung, bisa dijual segala macam ya. Teman-teman, kalau cuma mau produksi urin, teman-teman bisa lihat eh, beberapa video yang lalu saya memproduksi pupuk cair itu teman-teman. Salah satunya pakai serintil yang di dalamnya ada sari urinnya. Itu bisa bikin puluhan ribu liter ya tanpa harus nampung urin. Nah, bagaimana kalau urinnya ditampung pakai miring-miring entah plester, entah fiber, entah asbes dan terpal segala macam, maka pesingnya luar biasa kandangnya. Kandangnya pesing, amoniaknya naik, kambing dombanya nggak sehat, tamunya nggak betah teman-teman. Begitu tamu teman-teman yang main ke kandang tidak betah, maka tingkat closing terjadi transaksinya adalah rendah. Silahkan dilogika. Begitu kandangnya teman-teman tidak berbau menyengat, kandangnya masih bisa ditoleran baunya, tamunya masih bisa ngobrol setengah jam, 1 jam, 2 jam di kandang teman-teman, maka tingkat transaksinya adalah tinggi. Silahkan dilogika. Nah, oke. Ini baru dari kandang ya teman-teman.
Jadi dari kandang aja kalau dikupas banyak banget ya. Oke, nanti global-globalnya dulu aja lah. Nanti saya buatkan detail-detailnya ya. Oke, kesalahan berikutnya adalah teman-teman di awal sudut pandang beli ternaknya hanya karena cari yang murah. Nah, lebih baik beli di sini murah, lebih baik beli di sini murah, lebih baik beli di sini. Nah, ini bisa jadi blunder loh. Nah, kok bisa? Kok bisa Mas jadi blunder? Blundernya di mana kan gitu ya? Jadi gini, teman-teman kalau beli di sebuah farm, teman-teman maka akan bisa bertanya, ini recordingnya seperti apa? Ini proses harian perawatannya bagaimana? Ini pakannya apa saja? Ini jam makannya jam berapa saja? Ini pernah disuntik vitaminnya apa saja jenisnya? Suntik obat kutu apa saja jenisnya? Ini pernah beranak berapa kali? Ini dikawini dengan jantan yang mana? Ini semua akan bisa dijawab detail sama pemilik atau pengelola farm. Bagaimana kalau teman-teman beli di pasar? Ya hanya dapat jawaban yang belum tentu benar. Karena kondisinya kalau di area pasar, kondisinya pasti panas. Penjualnya pengen segera merayu supaya transaksinya semakin cepat terjadi. Pembelinya pun sudah karena crowded ya, akhirnya mengambil keputusannya pun tidak bisa bijaksana. Mas, apakah salah Mas beli di pasar? Tidak salah. Dengan catatan teman-teman sudah punya jam terbang. Nah, bagi teman-teman pemula yang belum punya jam terbang, maka teman-teman adalah seekor rusa yang pincang di tengah arena singa yang lapar. Gitu teman-teman. Itu. Nah, kalau belanja di sebuah farm bagaimana? Teman-teman masih bisa minta garansi. Misalnya beli bunting, Mas, aku minta garansi kebuntingannya ya. Siap. Misalnya beli yang pakai breeding, Mas, aku minta garansi nanti 3 hari 5 hari kalau sampai tempatku, kalau ada yang sakit bawaan nanti minta diganti segala macam. Siap gitu. Pasti para pemilik farm akan menyampaikan kesiapannya. Nah, ini. Terus salah laginya ada di salah set beli kambing dombanya. Nah, salah setnya bagaimana? Oke, teman-teman, akhir-akhir ini fenomenanya adalah fenomena keren, wujudnya teman-teman tergila-gila dengan kambing domba impor. Nah, bagi para peternak pemula yang duitnya banyak, pasti biasanya pengen sesegera mungkin beli kambing domba impor dalam jumlah banyak. Apa yang sering terjadi? Yang sering terjadi adalah mereka salah set, teman-teman. Salah setnya bagaimana? Mereka hanya membeli beberapa ekor kambing domba impor, tapi tidak membeli banyak betina lokal. Nah, ini bagi saya yang ini salah set. Loh, idealnya bagaimana ya? Idealnya satu kambing domba impor itu harus dikawinkan dengan minimal 60 ekor betina lokal. Jadi nanti bisa dibikin 3 periode kawin, misalnya kawin pertama 20 ekor, lanjut 20 ekor, lanjut 20 ekor lagi, seperti itu teman-teman. Jadi totalnya 60 ekor. Duh Mas, berarti kan modalnya gede banget. Betul, tapi itulah cara efektif untuk memaksimalkan kambing domba impor. Yang sering terjadi apa? Peternak-peternak pemula malah mengkoleksi kambing domba impor dan tidak memaksimalkan kinerjanya. Ingat ya teman-teman, penekanannya pada kata mengkoleksi. Nah, mengkoleksi. Wah, saya bangga di kandang saya ada 5 ekor dorper. Oke, betinanya ada berapa? 50. Maka teman-teman silahkan cari panadol merah, karena nanti sebentar lagi
tiap hari cemilannya pasti Panadol merah, pusing teman-teman. Teman-teman, baru dua bahasan dulu ya. Kandang dan salah beli ternak dulu ya. Sebelum masih banyak banget, nanti saya teruskan di episode berikutnya. Ini kebetulan hari Minggu ada kunjungan kunjungan kelompok ternak teman-teman. Saya tak menyambut tamu dulu ya. Terima kasih teman-teman. Nanti videonya saya lanjutkan di video berikutnya. Silakan simak ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman peternak pemula. Amin. Terima kasih. Kita selalu untuk kita semua. Amin.